Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Salam sejahtera sejahtera untuk untuk kita kita semua. semua. Om Om Swastiastu, Swastiastu, Namo Namo Buddhaya, Buddhaya, Salam salam Kebajikan. Yang Yang terhormat terhormat, Bapak dan Bapak Ibu dan Ibu Sekalian Sekalian Nasional Nasional Program Program Kerja Kuliah Nyata Kerja Nyata Muhammadiyah Muhammadiyah Aisyah tahun Aisyah tahun 2024. 2024. Pertama-tama, Pertama-tama, marilah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur berkehadirat Allah kehadirat Allah Subhanahu wa Subhanahu Ta'ala wa Ta'ala karena karena atas atas berkat berkat rahmat dan rahmat dan tuntunannya tuntunannya ialah kita ialah bisa kita bisa berjumpa kembali pada pada kesempatan malam kesempatan hari malam ini hari ini dalam dalam keadaan keadaan sehat walafiat walafiat tanpa tanpa kekurangan kekurangan suatu apapun. apapun. Tak lupa Tak lupa salawat serta salawat salam serta kita salam haturkan kita kepada haturkan pada junjungan junjungan kita kita Nabi Nabi Agung Agung Muhammad Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas karena atas perjuangan perjuangan beliaulah beliaulah kita kita bisa bisa keluar dari keluar dari zaman zaman yang sendirian menuju menuju zaman keadaan keadaan seperti sekarang ini. sekarang ini. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Dina Dina Malaysia Malaysia Nida selaku selaku perwakilan dari perwakilan dari kelompok kelompok 8 8 KKN KKN Muhammadiyah Muhammadiyah Aisyah tahun Aisyah tahun 2024 di 2024 Desa di Desa Triagan, Triagan, Kecamatan Kecamatan Mojolaban, Mojolaban, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Yang Yang pada pada malam malam ini hari ini berkesempatan berkesempatan untuk memaparkan hasil dari artikel artikel jurnal jurnal yang kami susun susun yang yang berjudul berjudul Pentingnya Pentingnya MPASI MPASI sebagai upaya sebagai upaya preventif preventif pencegahan pencegahan stunting. stunting. Yang mana Yang mana program ini program ini adalah adalah program yang program kami yang kami jalankan jalankan selama melaksanakan KKN KKN MAS pada tahun ini. Pertama-tama Pertama-tama kita akan tahu masuk mengenal atau lebih dalam mengenal lebih dalam tentang apa stunting. itu stunting. Seperti yang terlihat pada pada PPT kami kami pada pada malam hari ini, stunting stunting merupakan merupakan sebuah sebuah kondisi kondisi gagal gagal tumbuh tumbuh disebabkan oleh disebabkan oleh kekurangan gizi kekurangan gizi kronis kronis selama selama periode kritis kritis dari dari proses proses tumbuh kembang anak. Jumlah kasus Jumlah kasus stunting di Desa stunting di Desa Triagan pada Triagan tahun pada tahun 2024 2024 ditemukan ditemukan sebanyak sebanyak 10 10 kasus, kasus, yang mana yang mana angka ini angka ini merupakan merupakan angka angka rendah yang rendah atau terjadi terjadi dari penurunan dari tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun tahun 2022 dan 2022 tahun dan tahun 2023, di 2023, di mana mana pada pada tahun-tahun tahun-tahun tersebut tersebut angka di stunting di Desa Desa Triagan Triagan ditemukan ditemukan sebanyak 15 sebanyak kasus. 15 kasus. Seperti yang Seperti yang sudah sudah kita ketahui ketahui bersama, bersama, bahwa bahwa stunting stunting sendiri sendiri disebabkan oleh adanya adanya atau atau terjadinya terjadinya kekurangan kekurangan gizi gizi pada anak. pada anak. Selain itu, Selain itu, stunting stunting juga juga bisa bisa disebabkan karena adanya adanya infeksi infeksi yang terjadi berkali-kali namun namun tidak tidak mendapatkan mendapatkan penanganan. penanganan. Selain itu, Selain itu, kejadian kejadian kelahiran prematur juga bisa menyebabkan stunting dan juga kejadian bayi bayi lahir rendah atau berat bayi yang lahir di bawah berat berat badan sebesar sebesar 2,5 2,5 kg juga bisa menyebabkan stunting pada anak. Nah, Bagaimana sih akibat atau dampak buruk dari stunting yang terjadi pada anak? Seperti yang Seperti yang sudah kita tahu, bahwa bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak. Artinya, dari dari kejadian tersebut tersebut nantinya akan ada penghambatan proses pertumbuhan dari fisik dan mental seorang anak yang yang dikhawatirkan nanti akan berdampak pada kognitif anak pada usia selanjutnya, dan juga bisa menyebabkan dampak-dampak lain seperti penyakit penyakit degeneratif degeneratif yang akan terjadi di masa masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih cara mencegah stunting stunting itu? Seperti yang sudah kami lakukan dalam program KKN ini, dan dan juga seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sini kami mengangkat mengenai makanan pendamping ASI yang merupakan salah satu upaya preventif untuk pencegahan stunting yang yang terjadi di Desa Triagan ini. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa itu pengertian MPASI. MPASI atau makanan pendamping ASI merupakan makanan padat, semi padat, dan makanan lunak, di mana MPASI ini diberikan kepada anak dalam rentang usia selama 6-23 bulan untuk melengkapi ASI dari ibunya sendiri. Nah, dalam pemberiannya, MPASI ini disarankan harus tepat waktu, yaitu mulai dari usia anak saat sudah mencapai 6 bulan dengan porsi yang cukup sesuai anjuran, aman dan higienis, serta diberikan sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak itu. MPASI memiliki tujuan untuk memperkenalkan bayi mengenai jenis atau tekstur makanan sehingga membuat bayi terlatih keterampilan makannya dalam perubahan dari ASI ke pola makan keluarganya. Dalam arti singkatnya, MPASI ini merupakan masa pengenalan makanan keluarga kepada anak kita sendiri. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa metode yang kami lakukan selama proses berjalan kegiatan. Yang pertama, kami melakukan pretest untuk
mengetahui tingkat tingkat pemahaman dari sasaran kami, yang mana sasaran kami pada program kali ini adalah kader posyandu yang diharapkan setelah kami memberikan pemaparan pada kader posyandu sendiri, apa yang sudah kami sampaikan kepada kader akan dilanjutkan kembali kepada ibu dari bayi atau balita saat mereka memiliki kegiatan atau saat melaksanakan posyandu begitu. Yang Yang kedua, kedua, kami melakukan penyuluhan atau pemaparan materi mengenai apa itu pengertian stunting, status gizi, dan cara pembuatan MPASI sesuai usia balita, serta menjelaskan apa manfaat dari MPASI sendiri dalam tumbuh kembang seorang anak. dan yang Dan yang ketiga, tentu saja dilakukan proses tanya jawab dan diskusi antara peserta dan pemberi materi sendiri. Yang keempat, kami mengadakan post-test mengenai stunting serta pengetahuan terhadap MPASI untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pengetahuan setelah kami memberikan penyuluhan mengenai stunting dan MPASI itu sendiri pada sasaran yang kami tuju, yaitu kader posyandu. Dan yang terakhir, kami juga memberikan leaflet untuk membuat MPASI. Seperti yang kita tahu, mungkin masih banyak ibu-ibu dari bayi atau balita yang masih belum terlalu memahami tentang bagaimana cara membuat MPASI yang baik dan benar. Masih banyak dari mereka yang masih kebingungan tentang bagaimana tingkatan tekstur anaknya, tentang bagaimana jumlah porsi yang seharusnya diberikan kepada anaknya, dan bagaimana jadwal pemberian kepada anaknya. Begitu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus dan bertempat di Desa Triagan itu sendiri. Nah, apa sih hasil dari kegiatan yang kami lakukan gitu? Kami melakukan kegiatan sosialisasi dan juga demonstrasi mengenai pembuatan MPASI kepada ibu kader posyandu yang kami sudah yakin dan paham bahwa kader-kader yang berada di Desa Triagan ini sudah melakukan pelatihan atau menjalani pelatihan tentang bagaimana sih cara pembuatan MPASI yang baik dan benar. Namun di sini kami memiliki tugas dan kewajiban untuk menjelaskan kembali atau merefresh kembali ilmu yang sudah didapatkan oleh kader. Barangkali ada dari kader-kader tersebut yang mungkin sudah lupa dan tidak ingat bagaimana seharusnya MPASI itu diberikan sesuai tekstur, jumlah, dan juga waktu pemberiannya kepada anak. Sini kami menjelaskan bahwa MPASI itu mulai diberikan saat anak sudah memasuki usia 6 bulan. Namun yang terjadi di realita adalah MPASI seringkali belum diberikan sesuai jumlah yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak dalam rentang usia 6-24 bulan tidak dapat terpenuhi kebutuhan gizinya dan akan mengakibatkan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut atau masalah gizi yang terjadi, perlu adanya perbaikan kualitas dan kuantitas dari MPASI yang diberikan kepada anak itu sendiri. Dan ini adalah yang kami lakukan agar upaya preventif atau upaya pencegahan kejadian stunting atau kejadian stunting khususnya di Desa Triagan ini dapat teratasi dengan baik dan benar. Di sana kami juga menjelaskan bahwa makanan pendamping ASI disarankan untuk menggunakan bahan baku berbasis lokal agar memudahkan ibu dalam memperoleh bakunya. Selain itu, makanan pendamping ASI yang berbasis bahan lokal juga menjadi salah satu upaya kami untuk selain mempermudah juga memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya daripada harus mencari barang-barang luar yang harganya lebih tinggi dan mungkin itu akan memberatkan dari keluarga atau ibu dari bayi atau balita itu sendiri. Nah, dalam kegiatan pelatihan ini, kader posyandu diberikan pengetahuan mengenai kandungan beberapa bahan pangan lokal, serta cara pembuatan MPASI berbasis rumah tangga, dan kami juga memberikan leaflet mengenai porsi MPASI itu sendiri sesuai dengan umur bayi dari umur sampai umur anak, mulai dari umur 6 sampai 9 bulan, kemudian sampai 12 bulan. Nah, hal ini kami mengharapkan akan terus dipantau oleh pemerintah setempat
untuk selalu mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait agar program ini seterusnya dapat berjalan sehingga apa yang kita harapkan tentang pencegahan kasus stunting di Desa Triagan ini bisa teratasi dengan baik dan benar. Nah, untuk kesimpulannya dari apa yang sudah kami lakukan adalah bahwa stunting ini merupakan kondisi yang penting yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Di Desa Triagan sendiri terdapat angka stunting pada anak yang terbilang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 10 kasus pada perhitungan akhir tahun 2024. Anak-anak di bawah 2 tahun merupakan sebagian anak-anak yang mengalami stunting di wilayah Desa Triagan ini. Dan kemudian pada program yang dijalankan ini dijelaskan juga bahwa stunting dapat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan gizi pada anak, di mana stunting juga merupakan salah satu kondisi malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan bisa meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada anak apabila tidak diatasi dengan benar. Stuntingnya disebabkan oleh malnutrisi juga berdampak pada perkembangan mental dan fisik. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya memiliki prestasi yang lebih rendah dan tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada anak-anak lain yang tidak mengalami stunting saat mereka berusia balita atau di bawah 5 tahun begitu. Oleh karena itu, kami mengadakan sosialisasi ini dan demonstrasi mengenai makanan pendamping ASI dengan harapan upaya pencegahan stunting di Desa Triagan dapat dilaksanakan dengan optimal. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan atas kurangnya dari apa yang sudah kami sampaikan atau adanya kesalahan selama penyampaian dalam hasil artikel ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat berapa menit.